Untuk mengetahui informasi terkini di lokasi kecelakaan di Tawangmangu, Karanganyar, kita sudah bergabung bersama jurnalis iNews Kalim Mahfur. Selamat sore, Mas Kalim. Boleh diceritakan tadi bagaimana kronologinya dan saat ini situasi terkini di lokasi kecelakaan seperti apa? Baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa yang ada di rumah. Saat ini saya sudah berada di lokasi tempat terjadinya kecelakaan dari mobil elf dari rombongan dari Bojonegoro dan juga dari Blora. Baik, saat ini saya sudah berada di lokasi terkini. Baik, jadi di sini tempat lokasi terjadinya kecelakaan. Ya, ada di Jalan Umum Magetan, Tawangmangu, tepatnya di Bandaran Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar pada Sabtu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat hari ini tadi. Akibat kecelakaan ini, 5 orang meninggal dunia dan jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dan juga 12 korban lainnya yang mengalami luka-luka guna menjalani perawatan. Jadi total korban dari kecelakaan ini terdapat 17 orang dan 5 meninggal dunia, dan kelimanya yang meninggal dunia merupakan wanita dan 1 anak-anak. Seperti itu. Baik, Kalim, kalau bisa digambarkan di sana saat ini situasi di lokasi kecelakaan seperti apa, dan saat ini apakah sedang dilakukan pembersihan atau seperti apa? Baik, Diandra, untuk pembersihan sepertinya sudah dilakukan tadi oleh tim Kasatlantas Karanganyar, Jawa Tengah. Dan sekarang posisi mobil sudah diamankan, tinggal sisa bekas-bekas dari kecelakaan tadi yang disebabkan oleh remblong dari mobil elf tersebut. Baik, Kalim, di titik Anda saat ini merupakan lokasi kecelakaan? Iya, benar. Posisi di sana itu ada turunankah? Kemudian untuk kontur jalan di sana seperti apa? Kontur jalan di sini tadi mobil turun dari atas menuju ke bawah, seperti itu. Kemudian menabrak pinggiran jalan yang merupakan batas dari jembatan, seperti itu. Baik, berarti mobil itu menabrak jembatan saat sedang turunan ya? Iya. Baik, untuk saat ini bisa dilihat juga saat ini lalu lintas juga sudah mulai normal? Dari lalu lintas sendiri saat ini juga sudah mulai normal. Masyarakat juga sudah bisa berjalan dari arah yang dari atas maupun yang dari bawah sudah bisa melalui jalur ini. Baik, Dianda, di sini kebetulan juga ada saksi mata. Apakah kita bisa wawancara juga atau bagaimana? Silakan, Halim. Baik. Bapak, mohon izin Bapak, ya boleh wawancara sebentar? Ya. Iya. Baik, Dianda. Ini aja. Iya, siap. Kita juga sudah bertemu dengan saksi mata, Dianda. Dengan Bapak siapa? Bapak Toto. Iya, Bapak mungkin bisa dijelaskan tadi Bapak seperti apa kronologinya? Mobil tadi dari atas, kayaknya remnya itu mangkak, jadi tidak jadi pelan tapi mau banting ke kanan, dari sana. Posisinya itu dari atas, kenceng nggak atau gimana? Nggak kenceng. Korban itu setelah menabrak korban bagian yang jatuh 1 orang, yang lain itu tertutup. Berapa orang Bapak kira-kira yang keluar dari mobil? Sekitar 6 orang. Sekitar 6 orang. Lainnya masih bisa keluar dari dalam mobil. Cara keluarnya mereka gimana yang selamat coba? Lewat depannya sudah hancur. Lewat depan. Lompat dari depan. Kemudian dari warga sini sendiri bagaimana Bapak melihat terjadi ini tadi? Apakah langsung ditolong atau menunggu dari pihak kepolisian terlebih dahulu? Langsung ditolong. Jadi warga kita gotong royong langsung ditolong. Mobil diangkat
diberdirikan untuk mengangkat korban-korban. Kemudian pihak polisian selang berapa lama Pak datang ke lokasi kejadian Pak? Setengah jam pasca kecelakaan ya Pak ya? Berarti sekitar setengah 11 ya Pak ya? Jam 11. Oh iya seperti itu. Tadi yang tepat tadi ambulan dari relawan. Baik. Langsung datang. Oh iya siap. Terima kasih Bapak. Baik, Diandra mungkin seperti itu kesaksian dari saksi mata yang ada di kawasan di Tawangmangu ini, Diandra. Baik, Kalim tadi sudah berbicara dengan warga begitu dan berapa lama proses evakuasi dilangsungkan? Proses evakuasi berlangsung, Bapak mau izin Bapak, evakuasi tadi berlangsung berapa lama Bapak? 1 jam. Sekitar 1 jam Bapak, berarti sebelum jam 12 ya Bapak ya? Sudah berhasil dievakuasi? Korban sudah dibawa ke RSUD? Sini sudah selesai jam, sebelum ada jam 12. Kalau mobil Bapak, mobil yang kecelakaan tadi jam berapa Bapak bisa dievakuasi? Selesai. Jam 10 sudah diangkut. Dari tim... Itu mobilnya? Iya mobilnya. Mobilnya diangkut setelah ada. Sekitar jam 1 ya Bapak. Dievakuasi oleh tim dari Satlantas. Oke seperti itu. Sudah diangkut, sudah bersih ya Pak ya di sini. Kemudian proses pembersihan di sini dilakukan oleh dari tim kepolisian apa dari warga sekitar Bapak? Dari warga sekitar. Oke seperti itu. Gotong royong guys. Oh iya, baik Diandra mungkin seperti itu penjelasan dari warga sekitar sini ya Diandra. Baik, Kalim, berdasarkan informasi mobil ini mengarah kemana? Mobil ini mengarah ke Tawangmangu, maaf. Mengarah ke Tawangmangu Diandra, seperti itu. Baik. Kemudian mobil Elf ini diduga mengalami remblong dan menabrak fondasi jembatan, yakni pinggiran jalan tadi. Baik, kemudian ini kan tadi menabrak jembatan. Ini saat ini hanya ada kayu begitu. Ini menabrak jembatan hingga jembatannya ambrol sehingga dibatasi oleh kayu atau seperti apa? Sementara saat ini masih dibatasi oleh kayu. Kemudian yang sebelumnya batas jembatan sendiri terbuat dari beton Diandra. Dari beton dan kemudian oleh warga sekitar untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kecelakaan kembali dan meningkatkan keamanan dari lalu lintas di sini, warga berinisiatif untuk memberikan batasan berupa bambu Diandra. Baik, berarti tadi jembatan itu hancur sehingga harus diganti oleh kayu. Kemudian Kalim, sebelumnya ini pernah terjadi tidak kecelakaan serupa di titik yang sama? Sebentar Diandra. Bapak izin, sebelumnya di sini pernah terjadi kecelakaan yang sama atau baru kali ini Bapak? Oh pernah terjadi. Pernah terjadi. Berulang kali di situ Pak, masuk ke jurang sana Mas. Berulang kali Bapak? Ya, berulang kali sih. Kira-kira tiap tahun ada apa tidak Pak? Enggak pasti. Tidak pasti. Tapi kalau motor itu tiap tahun pasti ada. Kalau motor? Iya. Oh, penyebabnya apakah kira-kira sama atau bagaimana? Kalau motor itu biasanya itu kalau ada cewek-cewek itu kan turunan tajam, krimnya belum matic, kebanyakan matic, kebanyakan matic Mas, kalau yang turun sini. Ya. Kejadian sering itu kalau motornya, ya bisnya itu ya belum juga masuk ke sana. Kira-kira tahun berapa Bapak kalau yang bis? Tahun berapa? Sekitar 5 tahunan ya Pak? Ya 5 tahunan. Sekitar 5 tahunan untuk yang bis ya Bapak ya. Kemudian untuk mobil baru kali ini. Ya itu untuk nanti perhatiannya aja mungkin dari pemerintah atau apa untuk pengamanan sini. Jalannya kan ini banyak yang berlubang Mas. Mungkin untuk nanti disampaikan juga. Jalan berlubang biar nanti itu pengendara itu biar hati-hati. Iya. Baik, Diandra mungkin seperti itu. Jadi untuk korban sendiri memang setiap tahunnya ada, baik itu motor ataupun mobil, dan kemudian untuk mobil sendiri baru kali ini, dan sebelumnya pernah terjadi juga untuk bis sekitar 5 tahun yang lalu Diandra. Baik, warga sekitar sendiri ini
khawatir tidak dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi di titik itu? Dari pertanyaan saya tadi kepada warga sekitar, mereka menginginkan dari pihak pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk memberikan solusi sehingga kecelakaan seperti ini tidak terjadi. Misalnya seperti perbaikan jalan ataupun pembenahan dari jalur dari Karanganyar ke Tawangmangu ini. Baik, berarti kecelakaan ini sudah sering terjadi di titik yang sama dan masyarakat sekitar juga mengharapkan adanya perbaikan jalan, begitu ya Halim? Benar sekali. Baik, terima kasih Halim Mahfur melaporkan langsung dari Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Ya, terima kasih Dianto. Baik, pemirsa, itu tadi merupakan laporan dari jurnalis iNews Halim Mahfur langsung dari Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, tepat di titik kecelakaan di sana. Sebelumnya, apabila kita ulas kembali kronologinya, kecelakaan ini terjadi di jalur lama Tawangmangu, Magetan, di Desa Gondosuli, Tawangmangu, Karanganyar. Kecelakaan terjadi pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dan petugas baru mendapatkan informasi sekitar pukul 10.15 dan langsung menuju ke TKP untuk melakukan evakuasi korban dan juga kendaraan yang mengalami kecelakaan. Bisa dilihat di layar televisi Anda, pemirsa, ini merupakan kondisi dari kendaraan yang mengalami kecelakaan di mana di bagian depan kendaraan itu ringsek sehingga kacanya juga sudah terlepas. Akibat kecelakaan ini, 5 orang meninggal dunia, seluruhnya adalah perempuan, di mana 4 orang dewasa dan 1 orang anak. 4 orang lain juga mengalami luka berat. 2 orang luka berat dan 2 orang luka ringan. Sementara itu 8 orang lainnya dikabarkan selamat dan tidak mengalami luka-luka. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab kecelakaan. Berdasarkan informasi dari tim petugas dan juga jurnalis kami yang sudah berada di lokasi, diduga memang kecelakaan ini terjadi akibat rem blong. Jadi rem tidak berfungsi saat kendaraan tersebut melaju di turunan sehingga menabrak sebuah jembatan, sehingga jembatan tersebut juga hancur dan sehingga saat ini harus digantikan dengan kayu berdasarkan inisiatif masyarakat setempat agar kecelakaan serupa tidak terjadi. Dan sebelumnya juga masyarakat setempat juga bercerita bahwa kecelakaan seperti ini juga pernah terjadi dan juga tidak satu kali ini terjadi. Beberapa kali pernah terjadi di titik yang sama. Bahkan sebelumnya sempat ada kendaraan yang masuk jurang, kemudian juga ada kecelakaan bis di titik yang sama pada 5 tahun lalu. Dan dengan demikian warga setempat juga khawatir sebetulnya karena banyaknya kejadian kecelakaan di titik tersebut dan meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan terkait jalan karena di sana juga banyak jalan yang bolong
sehingga rawan menjadi titik kecelakaan. Pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.